Hello everyone, welcome to podcast K13. Bersama saya Helpina Irin Putri dan rekan-rekan saya sebagai bintang tamunya. Boleh lebih dahulu perkenalkan diri? Saya Indrawan. Saya Balkis. Saya Kamelia. Saya Claudia. Saya Diana. Saya Lia. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia. Anda pada tahu, pada tahun 2022 sistem pendidikan di Indonesia kita itu terbesar nomor 4 di dunia. Namun kualitas kita itu masih rendah. Meskipun pemerintah telah menganggarkan dana sekitar 500 triliun rupiah untuk pendidikan, namun kontribusi GDP kita masih rendah di bawah rata-rata Asia Pasifik dan Qatar. Gimana sih menurut kalian tentang sistem pendidikan kita? Apakah cukup memadai? Nah, menurutku sistem pendidikan kita mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Mulai dari banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari, meskipun ada yang bilang terlalu banyak, justru ini lebih jadi fondasi yang solid. Karena kita lebih banyak jadi generalis daripada spesialis. Nah, benar banget. Dan ini juga didukung dengan kurikulum yang sederhana. Meskipun sekolah yang ada di Indonesia itu kan menyebar lah kan ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi bukan berarti kualitas pendidikan kita tuh buruk. Justru dengan menyebarnya sekolah kita dari Sabang sampai Merauke, kualitas pendidikan kita itu tetap konsisten. Meskipun adalah beberapa kendala di lapangan. Dan itu kayaknya bukan menjadi penyebab pendidikan kita menjadi rendah deh. Soalnya dengan adanya kendala yang terjadi di lapangan, itu bakal meningkatkan lagi pendidikan kita untuk menuju ke pendidikan yang lebih cemerlang ke masa mendatang. Nah, iya tuh. Itu salah satunya kayak yang terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme ya kan. Ada upacara pelajaran PPKN, sejarah yang harus dipelajari sehingga membuat siswa kita itu paham dan menghargai sejarah dan budaya bangsa kita. Jadi kan banyak orang bilang kalau kurikulum kita itu masih kurang relevan ya. Dan orang pun juga belum siap untuk menghadapi dunia kerja kan. Benar banget, apalagi kita yang sebagai entrepreneur ini sering mencari orang yang mempunyai skill atau kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi juga sulit kita untuk mencarinya, karena pencapaian yang harus kita capai di dunia sekolah itu berbeda dengan kebutuhan di dunia kerja. Dan kalau ngomongin soal kritis lah ya kan, kalau menurutku kayaknya sistem pendidikan kita kurang menyiapkan itu. Soalnya banyak sekolah yang masih kita jumpai itu sekolahnya itu lebih terlalu memberikan hafalan kepada siswanya dibanding untuk berpikir kritis. Padahal secara logika kita semua tuh tahu kalau penting banget bagi anak-anak yang sekolah untuk berpikir kritis. Ya, aku pernah loh dulu waktu sekolah bertanya hal yang kontroversial ke guru biologi. Malah dimarah dan diusir. Itu membuat siswa jadi semakin takut untuk bertanya tidak sih? Setuju sih, soalnya karena hal-hal kayak gitu mereka tuh jadi bingung mau milih jurusan yang mana. Dari data statistik Indonesia, 90% orang itu banyak yang salah milih jurusan. Misalnya ada satu kejadian nih, mereka berdua tuh temenan. Terus si A ini bilang dia mau masuk pendidikan matematika. Lalu si B ini karena dia bingung, terus juga nggak tahu mau masuk mana, dia ikut temennya. Aku ikut kamu aja ya, soalnya aku bingung juga mau kemana. Jadi akhirnya si B ini dia nggak sesuai minat bakatnya gitu masuk ke jurusan itu karena temennya dia ngikut temennya itu. Iya benar, aku setuju sih yang apa dibilang Diana, karena aku dulu pernah punya kakak kelas yang dia tuh milih jurusan hanya karena ngikut temannya, karena dia pikir kalau dia milih jurusan sesuai yang dia sukai nanti dia jadi nggak ada teman gitu kan. Awalnya sih semuanya berjalan lancar, dia masih bisa menghadapinya lah kan. Tapi semakin tingginya semester, semakin banyaknya tekanan, dia udah mulai ngeluh karena pelajarannya tuh sulit dipahami, dan dia tuh udah kayak merasa jurusan yang dia ambilnya itu udah nggak sesuai sama keahlian dia. Dan kalian tahu nggak sih apa yang terjadi selanjutnya? Kenapa tuh? Nah, selanjutnya itu dia pada akhirnya tuh dia milih nyerah dengan alasan dia nggak bisa sama jurusan itu, terlalu sulit.
Jadi kita merasa rugi nggak sih? Kita udah berjuang lah kan, menghabiskan tenaga, pikiran, capek-capek. Bukannya kesuksesan yang kita dapat, tapi malah kegagalan. Dan kegagalan itu berawal dari kita yang milih jurusannya tuh bisa dibilang asal-asalan karena cuma ikut-ikutan doang. Seharusnya kan kita tuh kalau mau memilih sesuatu sesuai yang kita mampu kan, sesuai yang kita mampu, sesuai yang kita bisa, dan sesuai yang kita inginkan agar apa yang kita mau itu bisa kita capai. Iya benar. Iya sih, betul. Sama seperti seseorang yang masuk psikologi nih, mereka pikir nggak bakal ada matematika. Ternyata mereka dipaksa untuk belajar statistika yang pelajaran yang tidak disukai oleh mereka. Padahal walaupun namanya nggak matematika, bukan berarti nggak ada yang matematikanya ya di situ ya. Padahal matematika itu kan pelajaran yang relatif, hampir ada di semua bidang kehidupan kita. Jadi walaupun jurusannya bukan matematika kayak jurusan desain, jurusan psikologi, bukan berarti kita nggak ada proses hitung menghitung di sana. Jadi menurutku itu balik lagi ke berapa banyak informasi yang digali oleh calon mahasiswa tersebut. Jadi kan kita udah tahu ya, kalau matematika itu pasti orang yang pintar matematika pasti dianggap dia pintar segalanya gitu lah di pandangan orang. Kenapa sih menjadi tolak ukur seseorang kalau pintar matematika itu bahwa dia pintar? Iya, padahal kan kepintaran setiap individu itu berbeda-beda ya. Bukan hanya karena satu anak pintar matematika, dia dicap anak yang paling pintar. Enggak, padahal ada juga tuh anak yang jago biologi, anak yang jago olahraga, anak yang jago kesenian. Tapi seolah-olah pendidikan kita tuh selalu mentolak ukurkan setiap kepintaran anak-anak itu berdasarkan anak yang pintar matematika. Padahal kalau kita lihat, setiap kemampuan individu itu pasti beda-beda dan nggak bisa disamaratakan. Jadi pendidikan kita ini kan kayak fokus banget tuh ke pelajaran yang terlalu diutamakan kayak matematika, sains, bahasa. Apalagi bagi siswa yang nggak mampu, berarti mereka harus belajar giat kan dari pagi sampai sore. Itu tuh mereka nggak jenuh. Dan belum lagi apakah mereka ada waktu untuk eksplorasi minat bakat mereka. Iya sih, soalnya kalau misalnya jadwal mereka nih padat ya, mereka nggak ada waktu buat fokus ke minat bakat mereka tuh apa sih sebenarnya. Mereka nggak bisa buat cari sebenarnya minat bakat aku tuh apa sih, sehingga nantinya mereka hanya fokus ke jadwal yang mereka adain tadi untuk diselesaikan secepat mungkin. Nah, di samping itu, harapan besar kita itu ada di Indonesia Emas 2045 untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Benar sih, di tahun 2045 negara Indonesia harus menjadi negara maju. Tetapi jika sistem pendidikan kita belum berubah, bagaimana kita mau siap, ya kan? Nah, kalau kita nggak bisa memperbaikinya, maka kita akan ketinggalan. Karena pendidikan itu harus fleksibel dan kita harus bisa berpikir agar kita bisa mengisi ruang yang berpikir kritis dan kreatif. Jadi kuncinya untuk sistem pendidikan kita itu harus yang relevan dan kita harus mempersiapkan diri untuk di masa depan ya. Iya, pasti. Iya, pasti. Karena Indonesia Emas 2045 bukan hanya harapan, tapi juga harus jadi kenyataan. Nah, begitulah pembahasan dari podcast ke-13. Karena sudah ada yang mau pergi ya, jadi kita selesaikan ini di waktu ini. Sekian, makasih ya yang sudah datang. Sama-sama. Makasih juga udah mengundang kami di sini.